mau ditentang masyarakat atau tidak, udah peduli. Karena itu landasan hukum. Itulah dasarnya BBM meskipun Bapak demo, ya tidak dicabut kalau memang pemerintah itu tidak merasa dirinya itu ancaman. Ya karena itu kalau Anda mau demo, pastikan bahwa kekuasaan itu jatuh. Kalau tidak jatuh, tidak ada gunanya bagi mereka. Saya cuma mengatakan jangan terlalu banyak berharap. Saya sudah berkesimpulan bahwa Indonesia sudah berada pada satu ya kondisi di mana dia sudah mempraktikkan neoliberalisme, di mana negara menjadi alat kapitalisme, alat oligarki. Hanya ada satu yang bisa membuat dia terhentak, menggoyang kursinya. Kalau Anda tidak mampu menggoyang kursinya, tidak bakalan itu. Itu teori standar Pak, saya sampaikan itu. Ya, karena itu kalau datang demonstrasi jam 8 pulang jam 4 sore, ya pasti itu sudah tenang-tenang itu kan. Tapi coba kalau Anda pakai di situ demo, Anda berdemo di situ, ya gantian di situ, bawa peralatan, ya kan, semakin ditembak ada yang mati, muncul lagi. Wow, tumbang pemerintahan itu Pak, tumbang kekuasaan. Kenapa? Teorinya menjelaskan bahwa ketika seseorang berkuasa di punggung harimau, dia tidak bisa bertahan. Cuma ingin sistem kapitalisme, ya, barat, sistem ekonominya kan sistem ekonomi liberal, ya kan. Sementara komunisme ingin sistem komando, ya kan. Sementara rakyat ingin berusaha sendiri. Namanya sistem ekonomi kerakyatan ini. Ini ada 3 ini sistem ekonomi bertarung di Indonesia, ya kan. Nah, apa yang saya sarankan di sini, hentikan itu konglomerasi, hentikan itu liberalisme, hentikan itu pasar bebas. Artinya kalau pasar bebas, bikin pasar itu tertutup. Karena itu jangan impor. Ya, boleh ekspor tetapi politik pangan sudah terpenuhi. Itu. Tapi kan tidak ada jaminan seperti itu. Ya, tidak ada jaminan seperti itu karena tadi saya katakan bahwa Indonesia sudah berada pada tahap neoliberalisme. Dan kalau negara sudah dikuasai neoliberalisme, kapitalisme dan oligarki tadi, maka seluruh aparat menjadi alat. Gitu. Menjadi alat. DPR-nya menjadi alat, Mahkamah Konstitusi menjadi alat, militernya menjadi alat, polisinya menjadi alat, birokrasinya menjadi alat. Tapi itu dianggap absah karena ada dalam hukum. Itu problemnya Pak. Gitu kan. Nah karena dia akan masuk, dia butuh karpet merah Pak. Dia butuh karpet merah, apa itu? Dia birokratisasi. Artinya mudahkan dia masuk. Kalau mudahkan masuk pasti persulit mereka ini. Kan di situ. Tapi begini, kampus itu kan sebenarnya harus juga mempelajari yang begini supaya dia tahu. Yang saya khawatirkan itu kalau dia sudah berada di liberalisme tapi dia tidak paham itu. Dia menganggap apa yang saya lakukan ini baik gitu kan. Dia tidak sadar itu. Ini kan tadi yang misalnya gini, kok kenapa ada istilah subsidi itu? Kan ini istilah ini dungu ya. Kalau pakai logika itu. Dalam teori welfare state, negara kesejahteraan, lah memang tugasnya negara seperti itu. Jadi tidak ada istilah subsidi. Makanya saya bilang subsidi itu, bansos itu, seperti CSR itu sebenarnya adalah suap politik kepada rakyat agar jangan berontak, agar kapitalisme ini tidak terganggu, agar oligarki ini nyenyak tidurnya tuh. Dikasih landas seperti itu. Yang seharusnya tidak perlu dibicarakan. Yang perlu diusir itu oligarki. Yang perlu diselesaikan itu kapitalisme tadi. Yang perlu disadarkan pemerintah. You jangan jadi alat kapitalisme. You jadi bagian daripada oligarki itu. Itu harus disadarkan. Bahwa rakyat sejahtera makmur itu tujuan negara itu tadi. Jadi sudah clear itu. Sumber daya manusia. Kan negara menyelenggarakan pendidikan. Tujuannya lahir orang-orang cerdas. Orang-orang hebat. Untuk memperkuat kapabilitas ekstraktif sistem politik kita. Untuk apa itu? Supaya seluruh sumber daya yang ada, sumber daya alam tadi dikelola oleh sumber daya yang hebat, ya kan? Lahirlah sumber daya buatan yang kita pakai sama-sama. Kan tadi ada tambang nih, tambang minyak. Diolah oleh orang pintar, kemudian jadi bensin, jadi solar dan sebagainya, didistribusikan kepada masyarakat supaya dia sejahtera. Supaya dia makmur. Itu tujuan negara didirikan tuh. Ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ternyata ya ada penyimpangan dari penyalahgunaan teori negara oleh liberalisme tadi. Ya kalau masalah tadi ya testimoninya Bang Batiar, berarti dugaan saya benar bahwa Bu Sri Mulyani itu adalah agen neolib itu kan.
Saya memang mencurigai. Karena gini, kalau teman-teman di ekonomi mempelajari ekonomi ANSI dalam pengertian utang dan investasi, dia akan melihat itu sebagai financial resources. Tapi kalau saya di ilmu politik mempelajari ekonomi politik, utang dan investasi itu ancaman, bahaya itu. Itu masuk neokolonialisme, imperialisme di situ. Ya. Apa dalilnya tadi? Banyak teori pembagian dua dunia menjelaskan ada itu. Teori pembangunan. Kalau semua pembangunan itu bertujuan baik itu, tidak ada itu teori underdevelopment itu. Tidak ada itu teori ketergantungan. Karena itu semua teori-teori yang harus dipelajari teman-teman di ekonomi. Bahwa ada loh namanya teori ketergantungan, ada loh namanya teori dependensi, ya, teori underdevelopment, ada teori neoimperialisme, ya kan? Sekarang ini apa caranya negara lain untuk menguasai kita, sumber daya kita? Ya pakai teori neoimperialisme tadi, didik orang banyak, ya, jadikan dia kaki tangan, jadikan dia komprador masuk, ya kan? Supaya dia bekerja untuk negara lain. Kan dia tenang. Makanya tadi kan saya bilang tadi, kalau mau aman tempatmu, mau nyaman tidurmu, tidak ada pilihan lain sekarang kecuali berkoalisi 3 kelompok. Yang pertama bandit politik tadi yang terbawa, bandit, Anda jadi bandit. Iya kan? Misalnya jadi preman, yang kuasai lahan itu Anda yang di situ jadi premannya. Itu pasti ada di situ kan? Atau misalnya dalam pilkada Anda yang bagi-bagi duit itu tadi, yang menyuap itu tadi kan? Ya untuk kepada rakyat. Nah ini rakyat harus disadarkan juga. Nah itu saya, ya itu tadi penjelasan saya sebenarnya untuk memberikan pemahaman ya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa jangan terlalu banyak berharap perubahan sekarang. Bahwa hitungan ekonominya datanya Pak Antoni sudah siang malam selalu menyebut kok. Gitu. Saya cuma mengatakan jangan terlalu banyak berharap. Saya sudah berkesimpulan bahwa Indonesia sudah berada pada satu kondisi di mana dia sudah mempraktikkan neoliberalisme, di mana negara menjadi alat kapitalisme, alat oligarki. Karena itu jangan pernah berharap petani, nelayan, peternak itu bisa berdaya, dalam ini hidup sejahtera. Tidak ada ceritanya itu. Karena teorinya mata dia mengatakan kancil-kancil yang cacat, yang sudah tua sakit-sakitan, itu seharusnya mati. Kalau Anda hidup, ya Anda beban bagi kami. Kenapa beban? Ya kami capek-capek berusaha, ya ada untungnya ternyata Anda mau dapat. Kan gitu logikanya itu kan? Ya. Nah karena itu ya tadi apa yang disebut bansos sekarang, BLT, lah itu kan hanya menjelaskan bahwa ini loh ada kompensasi saya berikan. Kompensasinya adalah supaya Anda jangan bergerak. Makanya itu tadi saya katakan kan, kalau Anda mau demo, hitung-hitung aja. Sekarang jangan hitung-hitung juga. Karena sekarang kalau negara itu neoliberal, tak peduli Bapak. Ya, tadi saya kata hanya ada satu yang bisa membuat dia terhentak, ya. Menggoyang kursinya. Kalau Anda tidak mampu menggoyang kursinya, tidak bakalan itu. Itu teori standar Pak saya sampaikan itu. Ya, karena itu kalau datang demonstrasi jam 8 pulang jam 4 sore, ya pasti itu sudah tenang-tenang itu kan. Tapi coba kalau Anda pakai di situ demo, ya. Anda berdemo di situ, ya gantian di situ, bawa peralatan. Ya kan, semakin ditembak ada yang mati, muncul lagi. Wow, tumbang pemerintahan itu Pak. Tumbang kekuasaan. Kenapa? Teorinya menjelaskan bahwa ketika seseorang berkuasa di punggung harimau, dia tidak bisa bertahan. Itu teorinya. Ya. Dan penguasa yang tidak punya legitimasi dan justifikasi sulit mempertahankan kekuasaannya. Itu teorinya, Pak. Ya. Kalau tidak percaya teori, praktekkan aja. Kan gitu itu tadi. Ya, okay. Saya kira gitu. Ya, oke.